Jadi ada transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan juga keterlibatan aktif dari industri. Dan itu diberikan ke perguruan tinggi, kepada perguruan tinggi dan industri yang mau bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo insan dikti dan seluruh sobat Kedai Reka, kembali lagi di podcast Dikti Menyapa, dan kali ini kita akan membahas seputar hilirisasi riset dan inovasi. Perkenalkan, saya Akila dan bersama narasumber inspiratif kita, Mas Setiawan yang merupakan seorang wakil rektor 1 bidang akademik Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Selamat datang Mas Setiawan, gimana nih Mas kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah baik ya Mas, semoga selalu sehat ya Mas dan juga semangat untuk kita ngobrol-ngobrol pada hari ini ya Mas. Oke, hari ini kita akan ngobrolin seputar hilirisasi riset dan inovasi di tingkat perguruan tinggi. Ya. Nah, mungkin boleh nih Mas dijelasin dulu nih menurut pandangan dari Mas Setiawan, sebenarnya apa sih itu hilirisasi riset dan inovasi? Ya, baik, terima kasih Mbak Kila. Jadi memang hilirisasi itu merupakan suatu hal penting ya untuk perguruan tinggi ya. Hilirisasi itu merupakan bagaimana suatu riset bisa menjadi suatu produk, layanan, atau komoditas yang memiliki nilai sosial maupun nilai ekonomi. Jadi bagaimana suatu riset yang ada di perguruan tinggi bisa memberikan manfaat baik untuk industri maupun masyarakat luas. Jadi sangat penting saya kira ya, baik dalam konteks perguruan tinggi maupun dalam konteks industri. Dan dalam konteks makro secara nasional ini sangat penting juga untuk bisa memacu ya daya saing global negara Indonesia, mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Oke, berarti memang hilirisasi ini penting ya Pak untuk membantu Indonesia menjadi lebih baik, juga bisa jadi lebih maju. Mungkin dari Mas Setiawan sendiri berarti kan pernah nih Mas ada kontribusi dalam menciptakan dan menjalankan hilirisasi riset dan inovasi ini sendiri. Nah, yang menginspirasi Mas Setiawan itu dalam menjalankan hilirisasi tersebut? Ya, baik, mungkin saya mau flashback ya di tahun 2020 ya saya kira ya. Ketika kita dalam masa pandemi, ketika itu kami berdiskusi dengan teman-teman bersama-sama ya, ada sekelompok kecil teman-teman alumni PPI Dunia. Kita mencoba ingin melakukan suatu hal yang bisa membantu pemerintah. Nah, oleh karena itu kita berdiskusi dengan para stakeholder dan juga perguruan tinggi dan juga industri. Saya kira dari hasil diskusi tersebut kita melihat banyak riset-riset inovasi dari seluruh perguruan tinggi Indonesia yang sangat bagus dan banyak belum diketahui oleh publik. Dan di sisi lain juga rekan-rekan juga berdiskusi dengan teman-teman diaspora di luar negeri. Dan banyak hal yang dari hasil diskusi tersebut, banyak best practice bagaimana negara-negara bisa membangun ekosistem inovasi di luar negeri. Seperti di Taiwan, kemudian di Jerman, di Belanda, di Australia, mulai CS Aero-nya, di Taiwan Gloria-nya, di Jerman dengan Innovation Campus-nya. Dan dari situ semua kita coba melihat kenapa kita tidak bisa mendorong untuk membangun ekosistem inovasi di Indonesia, dan khususnya menghilirisasi produk-produk inovasi yang ada di perguruan tinggi. Dari hasil diskusi sebuah, makanya itu menjadi suatu cikal bakal dari Kedai Reka. Salah satu tugas Kedai Reka yaitu ikut membantu kan mengakselerasi percepatan hilirisasi produk-produk perguruan tinggi agar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada industri. Betul sekali, karena memang Kedai Reka selalu ya Pak mengajak kolaborasi sehingga adanya inovasi. Oke, berarti kan tadi Mas Setiawan bilang kalau hilirisasi ini bisa mendorong gitu ya Mas. Berarti kan hilirisasi itu bisa mendorong perguruan tinggi agar mereka itu lebih fokus memiliki potensi riset-riset yang mereka lakukan itu memiliki potensi nih Mas yang memang bisa diaplikasikan di dunia nyata. Nah, kira-kira Mas untuk membuka potensi tersebut ada nggak sih tantangannya? Kira itu Mas, itu sejak lama ya tantangan kita lihat ya. Sama komunikasi.
Kalau dulu, belum ada wadah untuk komunikasi. Kalau sekarang ada Kedai Reka tentunya ya, Yes. itu menjadi platform untuk komunikasi antara, perguruan tinggi dengan pihak industri. Tapi saya kira itu tidak cukup ya, kita butuh suatu regulasi yang kuat. Regulasi kuat untuk itu kayak untuk menjadi payung dari, hilirisasi dari, perguruan tinggi ke industri. Selain itu, juga, komitmen dari perguruan tinggi. Artinya pemerintah melalui KDRK salah satunya adalah untuk ikut mendorong. Tetapi dari perguruan tinggi pun harus menguatkan infrastruktur yang ada di dalamnya. Kelembagaan untuk menghilirisasi produk. Ya mungkin sudah ada sebelumnya sudah ada PUI, Pusat Unggulan Iptek ya, kemudian ada Science Technopark. Saya kira dengan adanya Science Technopark itu perlu diperkuat lagi, supaya itu menjadi ujung tombak untuk memasarkan produk-produk inovasi dan juga menjembatani hubungan dengan industri gitu. Dan juga kan ini kan berbeda ya, kultur di industri, kultur di perguruan tinggi, kultur dengan industri. Nah itu butuh penguatan dari kelembagaan dan juga fleksibilitas gitu. Fleksibilitas, keleluasaan untuk bisa mengikuti gerak dari dunia korporat gitu. Jadi perlu ya ini komitmen lah saya kira ya dari perguruan tinggi ya. Jadi jangan terus-terusan bergantung dengan pendanaan dari pemerintah. Karena belajar dari best practice luar negeri, pemerintah itu pada awalnya memberikan ini pendanaan. Tapi ketika suatu ekosistem itu sudah terbentuk, perguruan tinggi itu sudah bisa bergerak sendiri. Sudah ada komunikasi intensif dan bahkan pendanaan dari industri itu sudah bisa masuk. Gitu loh. Kan sudah ada chemistry sudah nyambung. Gitu. Jadi memang dari berbagai aspek itu nggak boleh kuat di salah satu aja ya Mas. Ya, Semuanya semua ya harus. sama juga. Benar. Betul. Berarti untuk bekerja sama dan juga kuat saling kuat itu, apakah itu strategi efektif sih Mas dari yang dari untuk menghambat nih terjadi tantangan tersebut? Ya, saya kira berawal dari harapan saya ya. Artinya apa yang diinisiasi oleh pemerintah saat ini, apalagi pemerintah Jokowi kan sedang gencar-gencarnya menggalakkan hilirisasi produk. Dan komitmen beliau sangat kuat dengan melarang adanya ekspor nikel, bauksit, dan tambang-tambang bahan mentah lainnya. Tapi di sisi lain kita pun dari perguruan tinggi harus ikut mengikuti nih, gitu, mengikuti percepatan dari inisiasi Presiden Jokowi tersebut. Jadi bagaimana riset-riset yang dari perguruan tinggi itu bisa masuk ke dalam ranah seperti itu misalnya ya, untuk ikut dalam pengolahan bahan produk-produk nikel dan lain sebagainya untuk menjadi produk siap pakai nikel untuk menjadi baterai mobil listrik misalnya. Bagaimana kita dari perguruan tinggi bisa ikut masuk ke dalam sana, membantu sana, dan kalau sudah ada komitmen yang kuat dan sinergi dari berbagai stakeholder, dan itu tidak mudah saya kira ya, karena saya sempat lama di birokrasi ya. Kecenderungan kementeriannya bergerak sendiri-sendiri antara BRIN, Kemendikbudristek, dan Kementerian Perdagangan, Industri. Saya kira butuh power yang kuat dan satu regulasi yang kuat untuk bisa lebih memperkuat lagi, lebih mempercepat lagi menggalakkan untuk hilirisasi produk inovasi tersebut. Selain dari bottom up juga, dari perguruan tinggi juga, tapi dari pemerintah juga bisa top down juga. Saya kira dengan sinergi berbagai stakeholder ditambah masyarakat, media massa, kita akan bisa melakukan percepatan dalam konteks hilirisasi produk inovasi tersebut. Jadi tetap ya Mas, strategi efektif adalah kita harus berkomitmen yang sangat kuat gitu. Benar. Oke. Ya, mungkin Mas, jadi kan kalau dari tadi yang saya pahami nih ya, berarti dari hasil penelitian dan juga riset itu memang harus yang memiliki dampak industri dan juga relevan di industri gitu Mas. Nah, kira-kira gimana sih para perguruan tinggi itu bisa mengidentifikasi nih riset yang mereka lakukan memang relevan dengan pasar dan juga industri? Nah, yang melalui komunikasi tadi ya, saya kira ada berbagai macam event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saya kira salah satunya Reka Talks ya, saya lihat mulai ada Kedai Reka Academy. Itu kan merupakan suatu wadah hub untuk penghubung. Tetapi perlu emang ada dari perguruan tinggi tersebut harus memiliki
kayak berpartisipasi aktif ya untuk mengikuti kegiatan kita dan kelembagaannya supaya ada kelembagaan khusus saya kira. Kelembagaan khusus jadi tidak tidak apa, tidak sekedarnya aja. Saya kira butuh ya penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan penguatan kelembagaan dan ikut aktif untuk, memasarkan produk riset dan berkomunikasi dengan pihak industri supaya pihak industri mengetahui nih riset-riset inovasi apa saja yang ada di perguruan tinggi tersebut dan juga dari para periset itu bisa, menyesuaikan risetnya dengan apa yang menjadi kebutuhan industri. Jadi nggak jalan masing-masing, nggak jalan sendiri-sendiri ya. Mungkin pihak perguruan tinggi bisa melibatkan pihak industri dalam merancang prioritas riset-riset apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Jadi risetnya benar-benar yang dilakukan oleh para inovator perguruan tinggi itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, itu memang harus berawal dari komunikasi intensif tentunya. Betul. Dan salah satu platform adalah Kedereka, selain platform lain yang ada di kementerian lembaga ya saya kira ya. Oke, berarti komunikasi itu memang penting karena sayang sekali ya Pak kalau misalnya ada riset dan juga inovasi yang malah didiamkan padahal benar. bagus gitu tapi Benar. karena kurang komunikasi jadi nggak kelihatan nih riset inovasi benar. itu gitu. Kan dari tadi kita ngomongin hilirisasi bisa memajukan Indonesia lebih maju dan juga lebih baik. Menurut Mas Setiawan nih, kenapa ini tuh bisa penting banget hal ini, hilirisasi ini? Ya, hilirisasi sebagaimana saya utarakan tadi, hilirisasi ini sangat penting. Kita dengan apa yang menjadi rencana pemerintah, rencana jangka panjang pemerintah ya, tahun 2024-2045 untuk mencapai visi Indonesia Emas. Yang salah satunya adalah selain peningkatan kompetensi SDM dengan memanfaatkan bonus demografi, adalah memperkuat hilirisasi produk-produk yang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan di situ saya kira peran perguruan tinggi sangat penting sekali untuk bisa berpartisipasi aktif untuk ikut menghilirisasikan produk-produk inovasinya yang ada selama ini agar disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan, baik kebutuhan dari industri maupun kebutuhan dari pemerintah, dan tentunya memberikan impact sosial dan ekonomi, dan itu akan memberikan pengaruh untuk peningkatan tentu daya saing bangsa ya. Jadi supaya untuk bisa negara Indonesia menjadi negara maju, dan saya kira dengan langkah-langkah dan perencanaan matang dan partisipasi aktif seluruh stakeholder ya, multi stakeholder ya, untuk mendukung seluruh apa yang menjadi inisiasi pemerintah, apa yang menjadi cita-cita untuk menghilirisasi produk inovasi itu tentu bisa tercapai, dan salah satunya itu Kedereka. Saya kira makanya oleh karena itu banyak harapan dari perguruan tinggi ini supaya Kedereka itu terus diperkuat dan dia lebih dari sisi tata kelola pendanaan, karena gini, dari perguruan tinggi itu kadang banyak disibukkan dengan hal-hal administratif. Nah, dan itu kan memang terkait dengan tata kelola keuangan pemerintah ya, dan mungkin perlu ada kelonggaran ya, supaya para inovator itu bisa fokus untuk risetnya, dan tidak disibukkan dengan berbagai macam hal administrasi yang sebenarnya itu bukan seleka. Saya kira itu sudah berjalan ya, tapi sepertinya perlu diperkuat lagi ke depannya supaya semakin banyak inovator-inovator bisa bergabung dalam Kedereka dan bisa memanfaatkan pendanaan Kedereka. Saya kira itu. Betul sekali, karena inovator tuh memang kadang ide-ide inovasinya tuh tiap Mas, tapi sayang sekali kalau misalnya ada hambatan yang kayak itu tuh bisa di-solve dengan mudah sebetulnya gitu. Nah, berarti kan Mas, inovator-inovator ini kan bisa nih Mas menghasilkan inovasi dan ide-ide inovasi yang bagus. Berarti kualitas sumber daya manusia itu berarti penting ya Mas? Iya. Hilirisasi ini menurut Mas? Sangat penting sekali ya. Jadi kualitas sumber daya manusia itu penting sekali, baik kalau dalam konteks akademik perguruan tinggi itu dosen dan mahasiswa. Sudah banyak inisiasi ya, saya kira di zaman Menteri Nadiem Makarim dan konsep kampus merdeka, dengan peningkatan kompetensi SDM mahasiswa dengan berbagai macam program merdeka, studi magang dan studi independen bersertifikat,
kemudian pertukaran mahasiswa merdeka, ada kampus mengajar dan lain hal sebagainya yang tentunya melibatkan industri juga. Dan itu salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dalam konteks kompetensi perguruan tinggi juga sebanyak hal juga ya saya kira inisiasi-inisiasi pendanaan untuk peningkatan kompetensi para dosen. Dan itu saya harapkan ke depan itu tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Oke. Kalau bisa magang itu masuk magang itu terkait dengan riset yang terhilirisasi gitu kan. Jadi itu dalam satu kesatuan. Karena saya melihat sampai saat ini memang tantangannya itu masih jalan masing-masing, Mbak. Kalau misalnya itu bisa terkoordinir baik, itu akan memberikan impact yang sangat dahsyat ya. Dan tentu seperti pertanyaan Mbak tadi, kualitas sumber daya manusia itu suatu hal yang penting. Karena tanpa kualitas sumber daya manusia, baik dari sivitas akademika maupun seluruh stakeholder, itu hilirisasi tentu tidak akan berjalan lancar. Dan kesiapan kita juga untuk mengikuti percepatan perkembangan teknologi ya. Kayak digital literacy itu sangat penting, apalagi perkembangan AI, revolusi kelima, itu kan membutuhkan kecepatan kita untuk mengikutinya. Kalau tidak kita akan kalah juga dengan negara lain. Berarti memang kualitas sumber daya manusia itu penting, Sangat karena penting, saya kira. manusia merupakan Iya. aset terpenting Iya. yang dimiliki oleh negara. Baik, tadi tentang revolusi industri 5.0 tuh. Nah, menurut Mas Setiawan nih, gimana sih kira-kira persiapan dari hilirisasi ini akan datangnya revolusi industri 5.0 atau revolusi-revolusi lainnya yang akan datang nanti? Iya, saya kira itu udah ke arah sana ya, apa yang sudah dilakukan baik dari inisiasi kementerian dan dengan inisiatif-inisiatif lainnya, dengan kerjasama dengan berbagai macam industri seperti Google, Amazon dan hal sebagainya. Dan dari sisi kualifikasi sumber daya manusia kita itu tidak kalah dibanding SDM lainnya. Seperti contoh di Korea. Di Korea itu yang saya dengar ya, untuk mencari mahasiswa S2 dan S3, mereka prefer untuk masyarakat Indonesia karena kita mempunyai daya kompetitif yang tinggi. Dan kita lihat juga kualitas SDM kita yang banyak pasca LPDP lahir kan banyak yang dikirim ke luar negeri ke universitas top dunia ya. Saya kira artinya secara kualifikasi SDM kita udah siap artinya kan. Tinggal bagaimana infrastruktur yang ada di pemerintahan itu memfasilitasi mereka gitu loh. Tetapi sesuai dengan kultur di Indonesia tentunya ya. Ya kita bagaimana menyiapkan hub-hub penghubung untuk mewadahi kemampuan kompetensi dari sumber daya manusia kita yang ada. Saya kira kita sudah siap ya dari sisi kompetensinya. Tinggal bagaimana memfasilitasi. Dan saya kira kementerian melalui Prof. Mijam juga sudah melakukan kerjasama dengan berbagai macam lembaga maupun industri yang unggul di bidang teknologi agar mahasiswa kita bisa magang, bisa diterima kerja di sana. Dan ya tinggal ini aja bagaimana kita bisa kaitan dengan hilirisasi produk tadi itu. Supaya riset kita itu ke arah sana juga, Mbak. Gitu loh. Dalam konteks teknologi. Walaupun tidak hanya teknologi saja ya, dalam konteks riset yang sosial juga yang bisa diimplementasikan di corporate maupun di pemerintah. Saya kira itu, Oke, berarti memang kualitas sumber daya manusia kita udah siap nih ya Mas, udah siap saya yakin. bersaing, tapi memang harus siap juga fasilitasnya Iya. gitu ya Mas. Baik, oke. Berarti kalau misalnya memang kita sudah siap dan kita menunggu difasilitasi juga, berarti kan potensi hilirisasi ini memang masih terbatas ya Mas dalam mengikuti pengembangan teknologi baru. Atau ada hal lain juga nggak yang terbatas gitu? Iya, jadi mungkin bisa saya tambahkan ya terkait dengan fasilitas tadi, tapi kita juga kan dalam konteks pemerintah kan sudah menggalakkan ya untuk entrepreneurship, kemudian berbagai macam platform juga ya startup dalam konteks teknologi itu udah mulai bergerak semua. Mungkin yang perlu disiapkan itu salah satunya adalah regulasi dari pemerintah. Regulasi dalam pemerintah dalam konteks hilirisasi tersebut. Artinya kan tidak hanya cukup regulasi yang melarang ekspor bahan mentah.
Karena saya lihat saat ini berbagai macam lembaga, institusi pemerintah kan dalam konteks hilirisasi produk teknologi itu bergerak masing-masing nih. BRIN kan masa punya tupoksinya, Kemdikbud punya tupoksinya juga. Kemudian mungkin institusi lain masih ada tuh. Kayaknya perlu satu wadah yang menurut saya yang sangat kuat yang bisa mengkoordinir itu semua. Jadi pendanaan riset selama ini itu sangat efektif, gitu, betul-betul efektif digunakan untuk salah satu untuk menghilirisasi riset. Jangan dana-dana besar yang dari pemerintah tidak tersalurkan dengan baik. Riset itu jangan sampai ya seperti yang sering dikemukakan oleh banyak orang, cukup di atas meja saja untuk bahan audit saja kan, atau di perpustakaan saja riset tersebut. Karena itu perlu ya kita sudah mulai melalui Kedereka ada inisiatif lain. Tapi itu saya kira tidak cukup, kita perlu memperkuat lagi, mengintensifkan juga komunikasi dengan pihak industri, kemudian kalau perlu pelembagaan, tidak hanya penguatan pelembagaan di perguruan tinggi ya, mungkin pelembagaan di Science Park itu perlu diperkuat, tapi juga pelembagaan di pemerintah pusat untuk terkait dengan hilirisasi produk riset. Saya kira Kedereka itu ke depan bisa diperkuat lagi ya, tidak dalam konteks level satu kementerian saja di bawah Dikti, tapi bisa diangkat ke level yang tinggi lagi. Dan itu butuh payung regulasi saya kira untuk karena banyak contohnya di negara-negara lain ya, bisa pemerintah melalui kelembagaan, akhirnya itu menjadi suatu terobosan seperti di Singapura dengan satu lembaga yang mana itu menjadi ujung tombak untuk bisa melakukan hilirisasi riset dan melibatkan berbagai macam perguruan tinggi. Atau program ya, salah satu contohnya seperti program Kedereka, lembaga atau program yang kita. Baik, kalau bicara tentang negara lain ya Pak, berarti apakah ada yang bisa kita pelajari atau ada lesson learned kah mengenai hilirisasi riset dan inovasi yang dilakukan di luar negeri untuk diimplementasikan di Indonesia? Iya, ya banyak best practice saya kira di luar negeri. Seperti di Australia ada CSIRO, kemudian di Taiwan ada Gloria, kemudian di Singapura ada innovation campus ya, seperti di Jerman ya. Dan mereka bekerja sama menjadi hub penghubung antara perguruan tinggi dan industri dengan pendanaan yang dari pemerintah. Dan ada peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga di situ ya. Jadi ada transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan juga keterlibatan aktif dari industri. Dan itu diberikan ke perguruan tinggi, kepada perguruan tinggi dan itu yang mau bekerja sama. Dan cikal bakal Kedereka itu dari situ saya kira ya. Kita kan belum Kedereka ini lahir, kebetulan saya terlibat juga dalam proses kelahirannya. Kita berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk CSIRO Gloria melalui rekan-rekan diaspora kita yang ada di luar negeri juga. Dan dari best practice yang ada tersebut kita bisa menduplikasi. Nah, makanya tadi saya bicara kita tidak cukup di level Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Sebenarnya peran ini ada di BRIN ya. Tapi kalau saya lihat ini mungkin masih ada fokus yang lebih prioritas walaupun mereka sudah menggaungkan. Itu tadi kan berhubungan dengan corporate ini kan kultur yang berbeda, kultur birokrasi, corporate itu suatu hal yang berbeda. Kalau dari aspek pemerintahan ada tata kelola keuangan yang diperhatikan, dari korporasi pengen cepat praktis dan juga pengen implementasinya. Nah itu yang mungkin bottleneck seperti itu yang kita perlu cari jalan tengahnya dan solusinya. Dan itu kita bisa melihat dari best practice dari luar negeri saya kira ya, supaya ada keleluasaan dan yang membuat perguruan tinggi itu bisa lebih cepat dan fokus untuk bisa menghilirisasi riset-riset inovasinya saya kira. Oke, berarti kalau untuk best practice gak apa-apa ya Pak kita melihat belajar juga ke negara lain, karena itu bukan berarti kita tidak bisa solve the problem, tapi tidak ada salahnya ya Pak kita mencari wawasan yang di mana saja gitu. Oke, mungkin dari Mas Wawan sendiri ada nggak nih Mas harapan gimana nih ke depannya terhadap peran ekosistem inovasi dalam hilirisasi riset dan inovasi di Indonesia? Gila. Pemerintah Indonesia di masa Presiden Jokowi ini sudah memulai segala suatu infrastruktur untuk hilirisasi.
saya berharap ke depan, ini bisa diteruskan dan bahkan diperkuat ya, di pemerintahan periode berikutnya. Karena kan ada kelaziman kalau pergantian pemerintahan ini berubah lagi nih programnya. Makanya itu tadi, saya berharap mungkin ada regulasi nanti ke depan yang regulasi yang kita perkuat lagi untuk bisa, memperkuat terkait dengan akselerasi produk inovasi. Jadi dari sisi regulasi, kelembagaan yang ada di pusat maupun di kelembagaan ada di perguruan tinggi. Jadi ini bisa ketemu. Dan di situ yang menjadi memudahkan untuk, bertemunya pihak perguruan tinggi ya, dalam hal ini untuk mengintegrasi program inovasi dengan pihak industri. Jadi kuncinya saya kira regulasi dan penguatan kelembagaan, baik di pusat maupun di, di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi yang akan fokus mengawal hilirisasi produk inovasi supaya bisa memberikan manfaat baik untuk industri maupun untuk masyarakat dalam skop yang lebih luas. Oke, berarti harapannya adalah kita harus sama-sama berkomitmen Iya, juga benar, keluarganya untuk benar. bisa menciptakan inovasi yang baik ya Mas dari Iya. para inovator. Oke, baik, mungkin cukup ya Mas, terima kasih Mas Setiawan untuk udah mampir nih Iya. sama saya juga dan kita Sobat Kedai Reka untuk ngobrol-ngobrol di Siap. sini. Sama. Semoga, Sudah. insight-insight barunya bermanfaat juga bagi Iya. para inovator dan juga memberi semangat bagi para akademis untuk selalu berinovasi ya Mas. Baik, terima kasih juga kepada Sobat Kedai Reka dan Insan Dikti yang sudah nonton podcast ini dari awal hingga akhir. Untuk Sobat Kedai Reka jangan lupa untuk selalu nantikan episode-episode Rekapod selanjutnya. Iya. Untuk sobat-sobat Kedai Reka yang ingin mengetahui info terupdate dari Kedai Reka, bisa ikuti social media kami di Instagram @kedaireka_id, Twitter kedaireka.id, dan LinkedIn kedaireka.id. Terima kasih, saya Akila selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.